أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله تبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا العدو والجبال يسبحن وطير كنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين اللهم نور قلبي بنور هدايتك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Safar, ya. Segala puji bagi Allah yang memanjangkan umur kita dan memberikan kita kesempatan untuk terus mengkaji Islam ini secara berjamaah, secara berkawan-kawan. Mudah-mudahan menjadi saksi ya, wa kafa billahi syahida, persahabatan kita di dunia dan tersambung berjumpa kembali persahabatan di yaumil akhir di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan terus menjadi seorang muta'allim, seorang yang terus belajar dan terus belajar mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bulan Safar ada peristiwa penting yang terjadi pada kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya untuk menafikan kehidupan orang yang tidak belajar adalah Nabi Muhammad menikahkan Fatimah dengan Ali di bulan Safar. Jadi kalau ada nanti yang menikahkan anaknya di bulan Safar, tidak apa-apa, ya. Tidak ada yang panas, tidak ada yang ini, tidak ada yang itu ya, tidak ada yang siar, tidak ada ya. Jadi bahkan Rasulullah memberi contoh bahwasanya Ali dan Fatimah menikah di bulan Safar. Saya ingin menyampaikan itu adalah bahagian daripada fakta kehidupan dalam sejarah. Karena hari ini ada orang yang mengatakan jangan menikah di bulan Safar, karena nanti nggak akan sakinah mawaddah warahmah. Kita menikah di bulan apapun bukan bulannya, tetapi bagaimana niat dan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Kita telah pelajari pada Jumat kemarin tentang orang-orang mukmin, ya. Orang-orang mukmin yang akan mewarisi surga Firdaus, ya. Orang-orang mukmin yang akan mewarisi surga Firdaus. Dan kita juga bermohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus ala bighairi hisab wala adab. Ya Allah, berikanlah kepada kami surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa diazab. Nah, ini permohonan paling tinggi ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh-boleh saja. Ya, boleh ya kita meminta, kita berdoa boleh kepada Allah. Dan kita tahu kemarin bahwa surga Firdaus itu diperuntukkan adalah bagi orang beriman, beramal soleh, yang amal solehnya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi silabus kehidupan dunianya itu adalah apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi kok kita lihat bahwa bercermin dari apa yang digambarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran, makanya setiap ayat-ayat yang kita baca memang harus menjadi kewajiban bagi kita untuk kita tadabburi, untuk kita ambil pelajaran, untuk kita ambil hikmah apa yang harus kita jalankan dari ayat-ayat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tahap awal kewajiban kita kepada Al-Quran Iqra, baca. Tapi setelah baca maka tilawah, kemudian dipahami, kemudian ditadaburkan, kemudian baru diamalkan.
ya kan Bu? Menjadi penghafal Al-Quran, setelah itu adalah ada orang-orang tertentu nanti yang memang dia menjadi penghafal Al-Quran karena punya kemampuan daya hafal. Tetapi yang menjadi satu kewajiban adalah ahlul Quran. Menjadi ahli Al-Quran itu mencintai Al-Quran, menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran. Dan ini tidak terjadi kalau kita tidak terus belajar. Makanya belajar ini menjadi satu kewajiban. Dan keistimewaan orang-orang belajar itu adalah akan mendapatkan surga firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan ya kepada para sahabatnya bahwa dia mengatakan bahwa di Masjid Nabawi di atas mimbarnya dia mengatakan bahwa aku akan mendahului kalian semua. Ya, jadi Rasulullah mengatakan bahwa aku akan mendahului kalian semua. Itu pertanda bahwa ya pertanda bahwa Rasulullah sudah mendekati kepada wafatnya ya. Aku akan mendahului kalian semua. Dan ini adalah wasiat Rasulullah. Dan aku akan menunggu kalian semua di tepi telaga Kausar. Ya, di tepi telaga Kausar. Siapakah orang yang dinanti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan kita berharap kita adalah orang yang nanti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah dan mendapatkan rindunya Rasulullah kepada orang-orang setelah kehidupan beliau yang mencintai salah agama ini. Makanya aku akan meninggalkan kalian, tapi aku akan tunggu kalian di tepi telaga Kausar. Makanya kalau kita baca inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya nikmat Allah banyak sekali. Maka sholatlah. Jadi wujud orang bersyukur itu adalah sholat. Wujud orang bersyukur adalah sholat. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Bahkan kalau kita lihat abdan syakuro itu adalah mereka yang sedang sholat. Makanya ketika Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau masih melakukan hal seperti ini? Apakah engkau tidak mau ketika aku, ya kan, diberi julukan oleh Allah orang yang bersyukur. Nah, orang bersyukur itu tidak cukup dengan lisan, tapi ada aplikasi dalam kehidupan. Dan dari pernyataan itu, abdan syakuro itu adalah mereka yang suka sholat, mereka yang sedang sholat, mereka yang mengerjakan sholat. Jadi sholat itu adalah tolak ukur syukur tidaknya seorang hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolak ukur kita ini, seberapa cintanya kita melaksanakan ibadah sholat, sebegitulah syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang sering sholat terlambat pertanda meringan-ringankan sholat. Meringan-ringankan. Maka orang yang meringan-ringankan sholat otomatis akan ada yang berat ketika di yaumil akhir. Akan ada yang berat. Nah, jadi kita lihat bahwa aku akan mendahului kalian, maka sesungguhnya kata Rasulullah, aku akan tunggu kalian di telaga Kausar. Jadi kalau di hari Jumat ini Bu, kita ingat kembali selawat-selawat kita ya. Ya selawat Umi ya, banyak selawat-selawat yang lain yang maknanya juga luar biasa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Adada ma ahata bi 'ilmika wa khaffa bi qalamuka wa ahsahu kitabuka wardallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'ina wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Itu luar biasa. Bahwa nanti di yaumil akhir ketika dibentangkan di padang mahsyar, maka seluruh manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berawal dari alam kuburnya, dari alam barzahnya, ya, dari alam barzahnya menuju padang mahsyar. Maka di padang mahsyar itu 40 khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar, ya kan, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Maka dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga, mengawal siapa sebenarnya umat Nabi Muhammad yang mengikuti syariat agamanya. Dan secara kita katakan logika berpikir kita bahwa seluruh mereka itu menjaga dan menghalau siapapun umat Nabi Muhammad yang mencintai Allah dan Rasul, pengikut Nabi Muhammad.
Makanya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, yang mengikuti ajaran-ajarannya, maka kita sama sekali tidak boleh menghina para sahabat Nabi, karena mereka lah nanti yang ikut menjaga pada masa dengan seluruh malaikat juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga siapa di antara kita yang dalam hidupnya berpegang teguh kepada agama ini. Maka dikumpulkanlah di situ. Makanya kita ketika hidup di dunia mencari bekal, mencari bekal untuk membaca selawat itu. Mengulang-ulang, bisa nanti dibaca dulu, setelah itu kita akan terhafal untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, untuk tersambung kehidupan kita nanti dengan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, terkait dengan ini, mengapa kita katakan tadi bahwa Rasulullah akan menunggu kita di Telaga Kausar? Semoga kita termasuk orang yang ditunggu dan seluruh keturunan keluarga kita. Karena nanti surga itu ada 100 tingkatan. Jadi kalau surga itu ada 8, tapi bertingkat-tingkat. Sampai dijelaskan ada 100 tingkatan. Yang tertinggi tentu tingkatnya adalah tempatnya Rasulullah SAW. Nah, sebelum masuk ke surga masing-masing, maka berkumpullah para umatnya dengan derajat yang berbeda. Kita pulang ke rumah masing-masing, rumah kita sama enggak? Berbeda-beda, tapi yang penting masuk surga. Maka dikatakan nanti ada orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka masuk ke dalam surga. Dia pikir dia nggak dapat bahagian lagi karena orang udah masuk semua. Ini kisah lucu juga, tapi mengerikan. Apa dikatakan? Ternyata, dia masuk ke dalam surga setelah orang semua sudah dikeluarkan dari neraka. Dia yang terakhir masuk dalam surganya Allah. Ternyata dia mendapatkan surga tuh 10 kali kelipatan langit dan bumi. Itu surga terendah. Bisa kita bayangkan? Surga terendah 10 kali lipat langit dan bumi dan seisinya, itulah surga terendah. Nanti yang tertinggi macam mana? Sementara dari langit dan bumi ini saja, satu lapis ini, apa yang ada di dalamnya? Ada kekayaan, ada jabatan, ada intan, berlian, wanita cantik, segala macam ya. Nah, yang terendah surga 10 kali lipat langit dan bumi yang ada di atas permukaan bumi. Inilah serendah-rendah surga yang diberikan kepada orang yang terakhir masuk surga. Makanya di dunia, orang yang terakhir masuk surga ini, dia kalau kebaikan dipikir 10 kali. Aku baik haji nggak ya? Kayaknya hujan deras kali lah. Aku pergi nggak ya? Kayaknya masih ngantuk kali. Aku pergi nggak ya? Seperti masih lapar sekali. Dia berpikir untuk berbuat kebaikan itu 10 kali lipat. Makanya lamanya dia masuk surga juga bisa seperti itu. Jadi kita hidup ini itu ada ibarat-ibarat kehidupan. Sama seperti saya katakan tadi yang sholat ya. Orang yang sholat itu, sebagaimana cepatnya dia merespon masuknya waktu sholat, sebegitu cepatnya dia dari alam barzahnya menuju pada mahsyar. Karena semua kita melewati pada mahsyar. Semua kita akan melewati pada mahsyar. Berarti ada nggak jawaban kita di dunia? Kita cepat nggak dari alam barzah kepada mahsyar? Ya tergantung kehidupan kita sejak kapan kan? Oh, saya ketika sudah berumur 20 tahun, baru saya sholat itu di awal waktu. Baru saya respon. Oh, saya ketika umur 30 tahun. Oh, saya ketika umur 40 tahun. Oh, saya ketika umur 15 tahun. Sebagaimana cepatnya kita merespon pelaksanaan ibadah sholat, seperti itulah cepatnya dikeluarkan dari alam barzah menuju mahsyar. Maka dikatakan nanti di padang mahsyar ada orang dengan perjalanan puluhan tahun. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan bahas tentang tingkatan-tingkatan itu, derajat-derajat itu. Siapakah orang-orang yang akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat kemudahan-kemudahan hidup di alam barzahnya. Karena apa? Kematian itu pasti. Tapi alam barzah semua kita tidak mengetahui sebelum kita masuk ke dalamnya, kecuali ada informasi dari mana, Bu? Dari kita muta'allim, belajar. Karena itu telah dijelaskan secara rinci
dalam hukum syariat kita, baik melalui Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah, dan dijelaskan oleh para mufassir dan para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kita lihat dulu adalah dalam surah Al-Fat ayat 29. Siapakah orang-orang yang akan mendapatkan keridhaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Ya kan? Allah mengatakan nanti orang-orang mukmin itu, ya kan? Orang-orang mukmin itu, Rasulullah itu sangat cinta kepada orang mukmin, sangat keras kepada orang kufur. Ya kan? Muhammadur Rasulullah, gitu kan? Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusan Allah. Jadi nggak ada lagi nanti anak keturunan kita Muhammad itu siapa? Nggak ada. Udah tahu karena kita udah baca Quran. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah yang sangat sayang kepada orang mukmin seperti dirinya sendiri, dan sangat tegas, bukan kasar ya, sangat tegas kepada orang kafir. Sangat tegas kepada orang kafir. Makanya kita sangat beruntung berada di Aceh. Kemarin ada kontes tentang waria, ya, tanggal 4 kemarinnya 4 Agustus. Tegas. MPU kita menyatakan bahwa itu merusak kehormatan hukum syariat agama kita. Tegas, bukan benci, tak benci. Kita tegas bahwa tidak dibolehkan di Nanggro Aceh Darussalam. Bagi kita yang hati kita juga ikut ketegasan itu, berarti ada iman, secercah iman dalam dada kita. Tapi kalau dalam dada kita mengatakan Allah itu aja pun diurus, berarti nggak ada iman sedikit pun. Itu hati kita pun tergantung itu ketika kita melihat fenomena alam, ya kan? Bahwasanya oh begini rupanya. Karena ada manusia yang tidak menganggap pun itu dosa, dan bahkan ada manusia mendukung kegiatan itu. Tapi dalam Islam luar biasa, Muhammadur Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah yang segala tindak tanduk, keputusan, kebijakannya, ucapannya, gerak diamnya semua dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah tidak salah, karena bukan nafsunya yang berbicara, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya. Makanya kalau kita lihat dalam Islam ini ada Al-Quran, ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah perkataan Allah yang tidak dimasukkan dalam Quran, tapi dimasukkan dalam hadis qudsi. Gitu ya? Baik, kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, tapi bukan dalam Al-Quran, namanya hadis qudsi, bukan ayatul kursi. Nah, ini menunjukkan adalah ketegasan kepada orang kafir, orang kufur. Engkau silakan berbuat, tapi tidak untuk kami. Engkau silakan, tapi tidak untuk kami. Orang tidak pakai jilbab, silakan, tidak masalah. Tapi jangan ajak kami, begitu kan? Jangan ajak kami. Dan kami juga tidak menyukai itu, karena Allah dan Rasul kami tidak menyukai itu. Itu orang mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan, siapakah nanti orang yang akan mewarisi surga Firdaus? Adalah mereka yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Hanya orang yang tahu saja, yang punya ilmu saja, yang akan takut kepada Allah. Orang takutnya dibagi dua juga, Ibu. Ada seseorang, dia berbuat dosa, enggak takut sedikit pun kematian. Rupanya takut dia karena jahilnya. Dia nggak tahu apa yang terjadi setelah kematian. Ada orang sangat takut sekali. Kenapa? Karena dia mengetahui kehidupan setelah mati. Makanya kita takut, gitu kan? Makanya takutnya dengan mendekat. Tapi ada orang tidak takut sama sekali, makanya dia menjauh dari agama ini. Sepertinya kalau sholat itu sedang dipaksa, ya. Sepertinya kalau disiplin itu sedang dipaksakan. Padahal bukan, itu baik untuk diri kita. Jadi seperti itu. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fat, ya betahuna fadlan minallahi wa ridwana. Maka ada sebahagian dari mereka nanti, menjadi keutamaan dari mereka itu, mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiyallah. Mereka ridho terhadap semua ketentuan Allah. Kalau Allah katakan boleh, maka boleh. Kalau Allah katakan tidak, dia tidak. Maka kata Allah, orang-orang seperti itu adalah orang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah akan berikan kepada orang yang mencari keridhaan Allah? Apa yang Allah berikan? Coba kita lihat pada surah Al-Maidah ayat 16. Al-Maidah ayat 16, surah Al-Maidah itu adalah surah kelima. Apa dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala?
yahdi bihillahu man ittaba'a ridwana subulas salam. Orang-orang yang mencari keridhaan Allah, satu, Allah akan beri dia petunjuk. Nah, ya Bu ya, ada alarm. Ini hebatnya. Orang yang dalam hidupnya ingin mencari apa yang Allah suka dan mengetahui apa yang Allah tidak suka, maka secara otomatis Allah mengatakan yahdi bihillah. Maka Allah akan memberi petunjuk. Ikut atau tidak ikut, boleh atau tidak boleh, benar atau salah, bahaya atau tidak, selamat atau ada alarm. Makanya orang yang berpengalaman, karena kita ibu-ibu ya, kalau kita masak nyan menyokong dagangnya nyan bungkuin mana sih? Ada Bu? Kita kan orang Aceh kalau masak ikan kan pakai bungkuin kan? Kita lihat ikan 4 kilo, bungkuinnya senil. Apa kita bilang? Nyan, mana? Yang makaran, ya kan? Kalau kita makan akan ada anyirnya. Kenapa? Dari pengalaman. Tapi orang nggak tahu, sip. Waktu makan baru lama. Ya kan? Baru ada pengalaman. Itu contoh kecil Ibu. Apalagi kehidupan kita yang panjang, yang yaumil akhir nanti. Jadi seperti itu. Jadi dikatakan oleh Allah yahdi bihillah. Maka orang-orang ini akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dari kitab Al-Qur'an, karena dia membaca, karena dia mempelajari. Akan tahu kita mana yang membahayakan dan mana yang tidak membahayakan, mana yang membawa jalan selamat dan mana yang membawa jalan kerusakan. Itu tidak main-main dalam hidup. Dan itu berlaku untuk seluruh bumi Allah. Dimanapun kita berada. Makanya beda adat istiadat dengan apa? Dengan hukum Allah. Kalau adat istiadat berlaku di tempat tertentu, tidak berlaku di tempat lain. Tapi kalau hukum Allah, dimanapun bumi Allah kita pijak. Makanya ketika seseorang sudah maksimal mempelajari Islam, dimanapun dia berada, dia bisa diterima. Karena hukumnya sama. Hukumnya sama. Ini hukum Islam, luar biasanya. Makanya kita lihat yang pertama, yahdi bihillahi man ittaba'a ridwana, yang mengikuti kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan subulus salam, maka dia akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idznih. Ingat Bu, jangan di koma tuh, bi'idznih. Maka dia akan keluar dari keburukan, dari kezaliman kepada cahaya, kepada hidayah Allah. Ini kita kalau berkawan, kalau berteman akan kita lihat 10 tahun lalu dia begini, sekarang sudah begini. Semuanya biizni, dengan izin Allah. Bukan karena kekuatan diri kita untuk menghilangkan kesombongan kita. Manusia itu apabila dia berbuat dan dia merasa hasil perbuatannya lah, makanya dia jadi begitu, itu akan lahir kesombongan. Ya kan Bu? Aku bisa begini karena begini, aku bisa begini karena begini ya. Lahir kesombongan. Semua itu adalah dengan izin Allah untuk melahirkan sifat tawadhu. Maka dikatakan dalam bahasa Indonesia kita, orang tawadhu itu seperti padi. Yang padi itu semakin masak, semakin matang, semakin merunduk. Kalau kita lihat dari angkasa sana, kok nggak ada buahnya nih? Oh, rupanya udah ke dalam semua. Udah ke dalam semua. Tapi orang yang nggak ada ilmunya seperti padi dimakan unggas. Dia begini, berdiri tegak, rupanya nggak ada lagi isinya. Kosong kan? Nah gitu. Itu dalam Islam dikaji yang seperti itu. Itu luar biasa. Makanya siapakah orang nanti mendapatkan keridhaan Allah? Maka Allah bersihkan ruh dan jiwanya dari semua kezaliman, aniaya terhadap diri. Kita kalau cerita aniaya terhadap diri, itu sangat luar biasa. Kita ambil contoh dulu karena kita mengaji aniaya terhadap bagaimana mensikapi Al-Quran.
Orang mensikapi Al-Quran juga terbagi-bagi. Ya kan, itu Allah jelaskan pada ayat yang lain bahwasanya orang mensikapi Al-Quran, ada yang menzalimi dirinya sendiri. Dia berbuat baik, dia juga berbuat jahat. Dia ikut kontes waria, tapi dia salat juga. Iya, ikut juga. Mencuri juga, salat juga. Itu zalimul li nafsi. Ayat Al-Quran tadi kan apa yang halal dihalalkan, apa yang haram diharamkan. Tapi dia ada yang diharamkan, ada yang dihalalkan. Ya kan? Sesuai dengan kehendak kepentingan diri. Itu zalimul li nafsi. Tapi perbuatan buruknya lebih banyak daripada perbuatan baik. Perbuatan buruk lebih banyak daripada perbuatan baik. Nanti ada yang muktasib. Muktasib itu tengah-tengah. Dia berbuat baik juga, dia juga berbuat. Tapi perbuatan baiknya lebih banyak daripada perbuatan buruknya. Perbuatan baik lebih banyak. Jadi kalau ngaji Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad, Sabtu ikut juga Ahad maka dia pergi ke panti. Ke panti dibukanya dia buka. Nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, gitu lagi. Ahad balik lagi. Nah gitu. Satu hari kan 1 minggu 7, maka 6 berbuat baik, 1 hari buat yang baik. Itu muktasib. Dan kita berpeluang semua yang seperti itu. Baru yang terakhir yang paling hebat, orang yang fastabiqul khairat. Orang yang bersegera-segera kepada kebaikan dan setiap kali salah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga dirinya, ifah. Menjaga dirinya agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Makanya Allah sudah membalas itu. Kalau kita tadi salat zuhur kita benar, maka Allah menjaga kita sampai di asar. Diberi waktu lagi di waktu asar, Allah menjaga kita sampai di maghrib. Diberi waktu lagi maghrib, terus Allah menjaga kita sampai di begitu seterusnya. Itu nggak kita minta pun Allah yang udah kasih, itu bonus. Orang-orang yang dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala sampai Jumat ke Jumat. Ini hari ini Jumat kita ngaji, dihapuskan dosa kita yang hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Masih panjang umur, pergi ngaji, hapus. Senin buat lagi, ya kan? Selasa buat lagi, begitu seterusnya. Cuma jadi persoalan seperti kita sampaikan kemarin adalah jika kematian mendahuluinya. Ya, jika kematian mendahului maka tidak ada ampunan karena melakukan dosa yang berulang-ulang. Tapi nanti orang yang fastabiqul khairat, ya Allah, aku mohon ampun ya Allah, tutuplah semua pintu-pintu maksiat pada diriku. Jadi bukan lagi tutup aibku. Kita boleh berdoa, ya Allah tutuplah seluruh aib diriku ya Allah, boleh. Tapi di atas itu kita doanya gimana? Ya Allah tutuplah semua peluang pintu maksiat bagi diriku. Karena kalau tutup aib kita berarti masih mengerjakan dosa. Tapi jangan ditampakkan kepada manusia. Tapi kalau yang tertinggi tutupkan seluruh pintu-pintu maksiat, kemalasan, kebodohan, keburukan, tutupkanlah ya Allah. Jangan berikan lagi kepadaku ya Allah. Aku ingin kembali kepadamu ya Allah. Makanya ulama kita bilang, ucapkanlah hari-hari astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu singkat kali kan? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu kita mulai terus kita biasakan 100 kali, 200 kali, 200 kali satu hari. Astaghfirullah wa atubu ilaih, 100 di pagi hari, 100 di sore hari. Ya Allah, aku mohon ampun, aku bertobat kepadamu. Ya Allah, aku mohon ampun, aku bertobat kepadamu. Itu kita ulang-ulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika doa itu dikabulkan macam mana? Gerak hati kita ini ingin terus mau berbuat baik dan menolak keburukan-keburukan. Dan kita tidak tahu kadang itu keburukan. Tapi nanti Allah selamatkan dari keburukan itu. Itulah liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus selalu meminta. Nah, apalagi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan yahdi bihim ila shiratil mustaqim. Ini titik akhir. Coba kan? Jadi Allah mengatakan bahwa maka Allah memberi petunjuknya
sampai siratal mustaqim. Sirat, jalan yang paling akhir. Sirat itu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari satu amalan berapa kita dapat? Jadi satu amalan untuk mencari keridhaan Allah, Allah kasih petunjuk, Allah kasih selamat, Allah keluarkan kita dari keburukan, cahaya, dan Allah memudahkan kita kepada sirat menuju surga Allah. Dari satu perkara, apa itu? Mencari ridha Allah. Apa yang Allah suka, itulah yang kita suka. Apa yang Allah benci, itulah yang kita benci. Makanya mungkin amalan yang paling menjadi satu wirid kita adalah di malam Jumat, bagaimana kita mohon kepada Allah, kita diselamatkan dari segala macam kegalauan, kepayahan. Karena dalam surah Al-Kahfi itu diceritakan tentang hikmah seorang tiga orang pemuda di dalam gua. Makanya Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kalau mereka di dalam gua kepayahannya, kita di dalam kehidupan. Kadang kepayahannya dalam berkeluarga, kadang kepayahannya di dalam berusaha, kadang kepayahannya dalam pemerintahan, kadang kepayahannya dalam berdagang, kadang kepayahannya dalam berkawan-kawan. Nah, kita pun mohon kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyad. Bimbing aku ya Allah, bimbing aku dalam menjalani kehidupan ini. Nah, mereka ibu dalam kegalauan itu, dalam kepayahan itu sampai berapa? 309 tahun. Umur kita udah sampai 300, ya kan? Tapi Allah selamatkan. Makanya koin-koin uang mereka itu ketika belanja ke pasar laku lagi. Itulah menunjukkan zaman sudah ratusan tahun sudah berputar. Nah, kehidupan hikmah dalam surah Al-Kahfi itu akan terjadi pada semua manusia sesuai bidangnya masing-masing. Tetapi setiap manusia diberi hikmah oleh Allah keluar dari masalahnya masing-masing. Nah, bagi yang tidak membaca, lewat. Susah sama dengan susah. Tapi bagi yang membaca, susah sama dengan rahmat Allah. Susah sama dengan keridhaan Allah. Susah sama dengan ampunan Allah. Susah sama dengan surganya Allah. Bagi yang membaca, yang nggak membaca, iya, susah sama dengan susah. Karena semua kita yang diberi susah oleh Allah sebagai ujian ketergantungan kita kepada Allah. Karena kita tidak boleh lepas dari Allah. Siapapun, profesi apapun, bahkan seorang presiden, maka dikatakan apa? Seorang yang makin besar jabatannya, makin besar kita bilang kekayaannya, makin besar kekuasaannya, makin besar ujiannya. Resiko itu berbanding lurus, ya kan? Dengan hasil yang akan didapatkan. Emang begitu kehidupan ini. Makanya kita hari-hari berdoa sama Allah. Kalau malam Jumat mungkin kita baca surah Kahfi, tapi di doa-doa biasa kita hari-hari kita bilang Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Beri bimbingan ya Allah kepadaku, maka hati kita terus nanti berada pada koridor yang benar, pada jalan yang benar seperti itu. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ingin bicarakan Ibu terkait dengan alam setelah kematian. Yang saya katakan tadi adalah padang mahsyar dan ada beberapa rentetannya. Tapi mengawali ini ada satu perkataan yang sangat luar biasa dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Bakar? Al-mautu ahuna ma qablahu wa asyaddu ma ba'dahu. Ini harus kita camkan betul dalam kehidupan kita. Maut, kematian itu jauh lebih ringan sebelumnya daripada yang sesudahnya. Jadi jika orang mengatakan bahwa kematian itu adalah satu kepayahan, ternyata sebelum kematian itu nggak ada apa-apanya. Jadi kalau kita merasakan susah di dunia ini, kita rasa susah nggak? Ada rasa susah, payah, berat, ya bu, sibuk sekali. Orang yang paling sibuk di dunia sampai nggak sempat sholatnya terkejar-kejar, dan kita pernah melewati itu. Pernah zuhur, bu, kenapa setengah 2? Ya Allah, belum sholat lagi nih. Siap melek. Allah. Orang yang sibuk untuk taat itu di akhirat itulah orang paling sibuk mencari ampunan Allah.
tapi nggak ada apa lagi. Dia waktu mengerjakan ketaatan itu penuh dengan kesibukan, ngaji nggak sempat, ya kan? Ngaji nggak sempat, baca Quran nggak sempat, sholat sunat nggak sempat, silaturahmi nggak sempat, takziah nggak sempat. Kenapa? Sibuk dengan kehidupan dunia. Waktu kehidupan akhirat dia disibukkan dengan kepayahannya, tidak mendapatkan ketenangannya. Itu ada gambarannya. Jadi sesibuk-sibuk kamu di dunia ini, kalau engkau tidak berada dalam taat, tapi berada dalam mencari dunia, apa yang terjadi? Itu tanda orang paling sibuk nanti di yaumil akhir. Tapi sibuknya mencari pertolongan. Kalau Rasulullah sibuk memberi pertolongan. Rasulullah nanti kan diberi kekuasaan oleh Allah kepada masyarakat untuk memberi syafaat, syafaatul kubro, syafaat yang tertinggi, ya kan? Diberikan oleh Rasulullah. Syafaat yang paling tinggi lagi memang Allah. Allah lah yang mengizinkan Rasulullah untuk memberi pertolongan. Tetapi nanti ada manusia yang sibuk mencari kesana kemari pertolongan. Siapa saya meminta tolong? Siapa saya meminta tolong? Nama Muhammad yang kenal Rasulullah, karena tak pernah berselawat ketika hidupnya. Mana kenal Rasulullah? Itu kan? Maka apa terjadi? Itulah orang yang paling sibuk. Maka dikatakan di sini bahwa al-maut ahuna maqablahu, maka sesungguhnya maut itu adalah musibah yang sebelumnya itu ringan semua. Sebelum maut kita ini semua ringan. Padahal kita bahasa kita udah setengah mati. Kita kan kalau menghadapi masalah rasanya bagaimana? Rasanya nggak kuat gitu. Ya kan? Apakah melahirkan, apakah bekerja, apapun ya. Ada rasa-rasa pada tingkat tertentu kita mengatakan, ya Allah, kan gitu ya. Nah itu dibandingkan setelah mati kita nggak ada apa-apa. Bisa kita bayangkan macam mana setelah mati? Makanya ada orang ketika berat ujian itu berat sekali, dia bilang apa? Alah lebih baik mati aja lah, cabut nyawa aku. Dipikir selesai masalah. Padahal waktu mati ketemu kita begawan. Si pola nggak bagus, si pola nggak bagus. Kalau orang lain ketemu orang lain lebih nggak bagus lagi. Ketemu lagi lebih. Kita pilih presiden gitu. Oh ini nggak bagus. Pilih apa? Waktu pilih itu berulang lagi. Bukan saya bilang presiden jelek, enggak. Tapi manusia merasa begitu. Yang di depannya ini tidak bagus, nanti baru yang setelahnya. Di dunia gitu enggak. Dia merasa bahwa dunia ini udah saya nggak sanggup lagi. Ya Allah matikan aja saya. Rupanya setelah mati lebih parah lagi. Maka dikatakan orang beriman itu jika maut menjemputnya awal kehidupan baiknya, bukan akhir, ya kan? Orang beriman itu jika dia husnul khatimah, semoga kita diberi husnul khatimah, ketika dia mendapati alam barzahnya awal kehidupan baiknya, baru awal. Rupanya nanti ada lagi yang enaknya lagi. Nah, maka dikatakan wa asyaddu ma ba'dahu. Setelah itu, setelah alam kematian, ada satu kepayahan yang lebih berat lagi. Tapi tidak kepada orang-orang mukmin. Tidak kepada orang-orang beriman. Makanya kita bersangatan. Hari ini Bu, kita bisa takar-takar 24 jam waktu kita, seberapa persen kita kerahkan, kita fokuskan untuk akhirat. Makanya mari kita niatkan apapun yang kita kerjakan untuk Allah, karena Allah, supaya semuanya bertendensi ibadah, bernilai ibadah. Kalau enggak terlepas, kita bisa jualan biar dapat duit, ya udah, kita dapat uang, nggak ada pahala. Saya mau keluar nih, mau cari uang, ya kan? Hanya sebatas uang dapat apa enggak? Dapat. Pencuri aja dapat uang. Pasti mau kaya, dapat kaya, tapi tidak dapat surga. Makanya luruskan niat kita, apapun yang kita kerjakan untuk mencari keridhaan Allah, tidak mengurangi manfaat dunia. Ya, tidak mengurangi manfaat dunia. Kita udah bahas tentang kemarin wa ahlaka bis-shalah. Katakanlah wahai Muhammad kepada anak keturunanmu, hendaklah mereka mengerjakan sholat. Hai, kami menyuruh kamu sholat bukan supaya kamu itu tidak dapat rezeki. Kamilah yang memberi rezeki, kata Allah. Kami yang beri rezeki kepadamu. Tapi banyak sekali orang yang meninggalkan sholatnya karena bekerja, ya kan? Karena dia merasa ketika dia
tinggalkan, bahwa ada yang terpotong. Padahal kata Allah, engkau bekerja, yang memberi rezeki kepadamu adalah aku. Karena tugas kamu hidup di permukaan bumi untuk bersujud kepada Allah, bukan untuk bekerja. Begitu kan? Makanya setelah kita sholat, maka setelah itu kita bersiap-siap lagi fantasiru fil ardh, ya kan? Bertempur di atas permukaan bumi untuk mencari karunia Allah. Ketika dipanggil untuk sholat, maka bergegaslah. Itu yang dinyatakan Allah. Nah, kita lihat Bu. Makanya di dalam ayat ini bagi siapapun, ya kan? Karena kematian itu akan dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapapun yang menghadapi kematian, yang pertama adalah sebagaimana kata Abu Bakar As-Siddiq juga, bahwa Abu Bakar mengatakan, barang siapa yang masuk kuburnya tanpa amal seperti mengarungi lautan tanpa kapal. Ini kan mudah kali kita paham. Siapa yang masuk kubur tidak dibawanya amal, seperti mengarungi lautan tanpa kapal, nggak akan sampai dan pasti karam. Karena sepandai-pandai kita berenang, kita juga lautan itu tidak ada tepinya, terus sampai ke muara. Maka ini kehidupan yang pasti. Pelajaran kedua, orang beriman itu apabila menghadapi kematian, maka akan ada satu pelajaran berharga kepada dirinya, bahwa dia akan menolong saudaranya yang meninggal itu. Apa yang akan diberikan Allah? Siapa yang bersabar terhadap kematian, musibah kematian yang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengetahui bahwa semua biidznih dengan izin Allah, tidak mengatakan lau anna kadza wa kadza, kalau begini pasti begini, kalau begini pasti begitu. Dia katakan ini adalah sudah qadarullah, ketetapan Allah, maka orang seperti ini bil ghairi hisab akan dihapuskan hisabnya oleh Allah. Jadi Bu, ada dua nanti dia. Ketika kita mendapatkan berita musibah terhadap orang-orang terdekat kita, kita kan sedih luar biasa. Ini persiapan mental kita Bu, persiapan jiwa kita ini. Apa yang terjadi? Yang pertama, ini adalah takdir Allah. Itu nomor satu. Ini adalah takdir Allah. Kematian itu adalah sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah. Lalu Allah membuat sesuatu yang terbaik untuknya. Nya siapa? Nya si mayit, nya jenazah. Dan terbaik untuk kita yang ditinggalkan. Maka ada dua manfaat. Yang pertama, ketika kita merelakan, maka kita mengatakan kepada dia, Allahumma ighfir lahu, atau Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'afana. Maka doa mukmin kepada mukmin lainnya itu akan sangat dijawab oleh Allah. Maka dikatakan apabila ada 40 di belakang kamu ketika kamu meninggal dunia, itu jaminan ampunan Allah. Kita yang mendoakannya. Jadi tanda sayang seseorang kepada jenazah dengan ikut melaksanakan sholat jenazah. Bukan menangis, ya kan? Bukan menangis dan tidak menceritakan itu. Maka nanti kita nih ingat adab ketika kita bertakziah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bu bisa begini? Jangan tanya, Ibu ya, jangan tanya. Mungkin kita akan pegang-pegang dia. Semoga Allah beri kekuatan, Allah beri kebaikan. Ini adalah semua yang banyak hikmah kebaikan yang ada di dalamnya. Jangan tanya, gimana ceritanya Bu? Jangan tanya. Karena di situ bukan tempat cerita, tapi tempat menanamkan kesabaran. Makanya kalau kita lihat orang bertakziah, ada tausiah, ada baca yasin, ya kan? Kalau kita lihat mengingat Allah SWT untuk menanamkan kekuatan. Kenapa? Sabar itu buah daripada amal soleh. Sabar itu buah daripada amal soleh. Dan tidak akan mungkin ada buahnya kalau tidak ada akar yang kuat. Makanya saya katakan kemarin ada buku Sajaratul Ma'rifah, pohon ma'rifah. Akarnya yang kuat ke dalam. Dan tidak bisa seketika orang bisa sabar itu. Sabar itu sudah menjadi karakter. Dari buah daripada apa? Ini kita cicil-cicil. Ngaji tiap Jumat, baca Yasin setiap malam Jumat, baca Kahfi hari Jumat, ya bersedekah, apalagi kita bilang berzikir, beristighfar, pergi haji, pergi umroh, cicil, ada kejadian, baru lahir sabar. Tapi kalau nggak ada akarnya, nggak ada pohonnya, mungkin ada buah. Walaupun itu pergi ke pasar buah,
Bu, itu ada tuh buah, tapi nggak ada pohonnya. Iya, nggak mungkin lahir dari tanah hitam tuh. Apel, nggak mungkin kan? Dia pasti ditanam di tempat lain, makanya ada buahnya. Ingin kita katakan bahwa sabar itu adalah level yang paling tinggi. Level yang paling tinggi yang merupakan bahwa akal dari setiap tauhid kekuatan kepada Allah baru sabar. Kalau tidak. Rupanya kita lihat bagaimana wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kita lihat ya, ujian yang paling tinggi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu yang tertinggi adalah Rasulullah. Dan pernyataan kesedihan kita ini wujud tentang baiknya seseorang. Makanya kalau seseorang itu baiknya luar biasa, sedih kita begitu sangat mendalam. Dan yang paling mendalam ketika wafatnya Rasulullah. Makanya Fatimah ketika setelah 6 bulan wafatnya Rasulullah mengikuti, saking sedihnya luar biasa. Dan dalam kehidupan kita juga ikut mengikut. Kalau istrinya misalnya meninggal bersama waktu, nanti nggak lama kemudian suaminya meninggal. Ada nggak itu? Karena kesedihan yang sangat, dan tanda orang yang sedih dalam sekali berarti orang yang meninggal itu baik sekali. Kalau orang meninggal itu jahat sekali, apa kita bilang? Ya maunya lebih cepat dari kemarin. Kan gitu kan? Makanya tanda orang mendalam sedih itu karena banyak kali manfaat hidupnya. Banyak. Akhirnya sangat banyak orang mendoakannya. Berkali-kali orang mensolatkannya. Ada di masjid ini, di masjid ini, di masjid ini, sampai seperti itu. Itu sudah ditampakkan Allah di atas permukaan bumi. Makanya kemarin seperti Ismail Haniyah itu, jutaan manusia dari Indonesia datang ke sana, dari seluruh negara datang ke sana. Siapa manusia, Bu? Kalau kita misalnya adalah di antara kita berkawan-kawan meninggal, ada yang datang dari Mekah sana, ada. Ya kan? Artinya menunjuk apa? Menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah menyertai. Ya kan? Allah menyertai. Nah, ketika orang mendoakannya, maka menjadi ampunan bagi orang yang sabar. Jadi Bu, sebenarnya musibah ketika diberikan Allah, khususnya musibah kematian, ini menjadi peringatan yang paling berharga kepada orang mukmin. Makanya tanda orang husnul khatimah, ahli keluarga yang ditinggalkan semakin soleh. Itu tandanya yang bisa kita ambil dari kehidupan manusia setelahnya. Karena kalau dalam kubur kita kan nampak. Pernah ibu tengok buka kuburan, ada nggak azab neraka, api neraka? Nggak nampak kita. Andaikan azab kubur itu ditampakkan kepada manusia, tidak ada manusia yang tersenyum. Tapi suara azab itu diperdengarkan kepada binatang ternak. Jadi binatang ternak, ayam segala macam itu diperdengarkan bagaimana ketika azab di dalam kubur seseorang. Tapi kita manusia, Allah selamatkan tidak mendengar. Kalau kita mendengar, kita nggak bisa nih begini, itu dekat kali kuburan sudah. Saja kami nggak berani datang ngaji. Kami cuma macam-macam. Gitu kan? Nggak berani kita. Itu satu rahmat dan kasih sayang Allah. Tetapi Bu, pendengaran kita sampai ketika kita mengaji. Rupanya begini, Allah rupanya begini, Allah mohonkanlah keselamatan. Dan ahli yang masih hidup, orang-orang yang masih hidup mendoakan orang yang mati itu sampai apa? Sampai Rabbana ighfir lana dzunubana wal walidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya kan? Ya Allah, ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami. Ampunilah ya Allah mereka semua. Sampai. Ya jangan kita pikir sampai, nggak sampai. Dia waktu kita dalam barzah, ya Allah sampai rupanya, tolong doakan kami lagi, doakan kami lagi, begitu dia. Tapi waktu di dunia ini, nggak sampai. Ya kan? Makanya tidak mendoakan. Dia tolong berada dalam barzah, ya Allah tolong doa. Tapi kita nggak dengar lagi. Kita tidak bisa dengar itu lagi. Nah, jadi hikmahnya dua. Yang pertama bagi si mayit, ya, maka dia mendapatkan doa-doa dari orang yang hidup. Maka Allah mengatakan 40 orang yang mendoakannya menjadi ampunan untuk orang yang berada di alam barzah. Yang kedua adalah orang yang hidup tadi, ketika dia bersabar mendapatkan ujian cobaan itu semua, bahwa itu adalah takdir dari Allah, dan dia terus bersujud memintakan ampun kepada orang yang meninggal dunia, maka Allah membuat dia nanti bi ghairi hisab, selamat dari hisab, perhitungan yaumil akhir. Jadi sebenarnya
kematian yang terjadi kepada ahli keluarga kita membawa keberkahan untuk ahli keluarga, untuk menolong yang ada di dalam kubur dan menjadi nasib terbaik untuk orang yang masih hidup. Makanya tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan, tapi berlarut-larut dalam taat. Maka kita koreksi diri kita. Makanya apa kewajiban orang yang masih hidup untuk orang yang meninggal? Yang pertama, apabila ada puasanya yang tertinggal, qadha. Jadi kalau ada misalnya ayah, mama, adik, suami, kakak, abang, ya kan, paman kita, mawas kita semuanya, kalau dia meninggal tanya, ada nggak dia tinggal puasa wajibnya? Oh dulu waktu Ramadan dulu ada, saya izinkan boleh saya sebagai kawannya mengqadhakan puasanya. Ada nggak ibu kalau orang meninggal yang tanya begitu? Hartanya ada apa? Itu kita harus tahu, itulah cara kita menolong dia. Kita kan kalau di dunia orang berduri, apa yang bisa saya bantu nggak? Oh pecel nggak ada Ustaz ya, oh pecel boleh. Apa ada tape? Oh tape. Apa yang suka orang makan? Oh kue ini, kan gitu ya. Nah orang dalam kubur tuh gitu juga, ada yang nggak penuh dulu, ada yang nggak penuh. Apa yang nggak penuh? Puasa, tapi sholat tidak bisa itu. Itu kita jaga tuh. Makanya kan kita bahas kemarin, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Supaya neraka jahanam itu diperuntukkan kepada orang yang kufur kepada Allah. Tingkat kufur tertinggi bagi seorang muslim yang tidak bersujud kepada Allah. Orang yang tidak penuh sholatnya, yang kurang-kurang, tidak bisa, kekurangannya ditutupi kecuali dengan sholat kembali. Nah, qadha sholat tidak ada ya. Qadha sholat yang ada di dunia. Tapi bagi orang yang sudah berada dalam kubur, yang pertama adalah qadha puasa. Siapa yang melaksanakan? Kita anaknya, kita kakaknya, kita kawannya boleh. Kita tanya sama walinya, ahli waris ya kan? Pak, ibu kemarin tuh waktu Ramadan penuh puasanya. Itu loh udah sakit 3 tahun lalu. Setiap puasa belum lagi. Tapi ada tambah fidyah. Saya mau katakan puasanya 5 hari boleh? Nah itu boleh. Kalau kita orang ngaji tanya ada nih. Kita berkawan-kawan. Siapa yang duluan? Ibu duluan atau saya duluan? Ada bertanya. Kita katakan puasanya. Jangan sibuk sama kue lapis saja. Kue lapis, kue donat, kasih itu makanan orang yang hidup. Tapi kewajiban dia di dalam kubur harus kita tahu. Itu yang pertama. Kemudian, apakah dia sudah berhaji atau tidak? Maka dikatakan, ya Rasulullah, ayahku meninggal dunia, tapi dia belum berhaji. Bagaimana Rasulullah? Maka itu hutangnya kepada Allah. Apakah ketika mereka berhutang wajib dibayar? Wajib. Maka hajikanlah. Makanya ada hukum badal haji, badal umrah. Sempurnakanlah haji dan umrahmu karena Allah. Makanya kemarin itu kan kita buat kontes. Siapa yang membadalkan haji orang tuanya? Siapa yang membadalkan umrah orang tuanya? Karena badal itu birrul walidain. Birrul walidain itu cara bakti kita kepada kedua orang tua. Dan tidak saja kepada kedua orang tua, kepada saudara kita boleh kita lakukan. Kakak kita, wawa kita, adik kita kan. Kita banyak rezeki, ya udah kita badalkan lagi, kita badalkan lagi, kita badalkan lagi. Oh ya ibu saya dulu belum memang, tapi kenapa? Karena uangnya untuk sekolahkan kita. Karena orang tua kita banyak dulu tidak berhaji, tidak berumrah, kenapa? Tanahnya ada semuanya, tapi menyekolahkan anaknya. Dia memikirkan anaknya sampai batas umurnya, maka sampai dia belum lagi ke tanah suci. Maka ketika kita hidup diberi keturunan, diberi kekayaan oleh Allah, diberi kemudahan, ingat jasa orang tua kita ketika menyekolahkan kita. Maka kita badalkan untuk berulang-ulang tak boleh, pahala untuknya. Tapi kalau tidak berulang sekali, seumur hidup. Bisa kita kerjakan sendiri, bisa kita tolong melalui orang lain, badal haji atau badal umrah. Yang keempat adalah bersedekah atas namanya. Bersedekah atas namanya. Ya Allah, aku bersedekah ya Allah atas nama Polan bin Polan, bukan atas nama ibuku, atas nama ayah. Yang keempat itu membacakan Al-Quran. Maka dikatakan, apabila engkau pergi ke kuburan, bacalah surah Al-Fatihah, bacalah surah Al-Kausar, bacalah surah An-Nas. Sesungguhnya ayat-ayat itu meringankan dan memberi ampunan untuk si mayit yang berada di dalam kubur. Ya, jadi kalau kita datang, inna a'tainakal kautsar, sholli rabbika wanhar, inna syani'aka wal. Kita membacakan juga
diberikan untuk ya kita dapat pahalanya, dia juga dapat ada tata caranya. Ya Bu ya, membaca surah Al-Fatihah, membaca surah An-Nas, ya kan? Nah kita dapat pahalanya, si mayit juga dapat. Iya. Kok kita jangan nanti pergi ke kuburan, sudah ke kuburan ayah, sudah ke kuburan ibu. Hari ini Jumat berkah, pergi ke kuburan, tidak perlu. Ya Bu ya, tidak perlu. Yang perlu sekarang inna permohon kepada Allah, apakah baca Yasin dan seterusnya terserah. Jadi ini adab-adab menolong orang yang sudah berada di alam barzah. Dan cara ini yang tanya saja ada dalilnya apa enggak? Itu kalau ibu mau dalilnya itu segepok dalilnya. Itu baca buku tentang roh, tentang Ibnu Qayyim Az-Jauziyah. Bahkan kita ibu bisa bertemu dengan ayah ibu kita kalau ruhnya itu sama. Kita ini kok bisa bersatu, tapi ini nggak nampak nih. Alam dunia ini nggak nampak nih. Alam dunia ini yang nampak nih baju-baju kita. Tapi sebenarnya di balik baju kita ada kesamaan, makanya kita bersama. Kalau nggak ada kesamaan, pasti udah dengar 5 menit nggak jadi keluar kita. Tapi kalau hati kita ini sama, ruhnya frekuensi sama. Kalau ibu frekuensinya 9, saya 9, ibu bertahan dulu. Tapi kalau frekuensinya berbeda, kita akan keluar. Nah, ketika masuk dalam kubur, ketika frekuensinya sama, orang beriman, orang-orang yang diselamatkan, orang husnul khatimah, udah kumpul-kumpul orang di sana. Udah kumpul-kumpul di alam barzakh. Apakah bertemu ibunya? Iya. Apakah bertemu ayahnya? Iya. Tapi kalau sama frekuensi amal, kalau tidak, betapa banyak kita di Banda Aceh nggak ketemu dengan dia karena nggak sama kegiatan kita. Dia ke lapangan golf, kita ke lapangan nanam padi. Mana ketemu? Ya kan Bu? Nggak ketemu. Dia berenang di kolam, kita pergi ke sawah, nggak sama. Tapi kalau satu frekuensi kita, dia berenang, kita juga suka berenang. Jumpa apa enggak? Kita suka belanja, dia juga suka belanja. Ketemu nggak? Sama frekuensi. Makanya dulu kan masih muda-muda ya, mau cari jodoh, cerita kawan-kawan. Jodoh kita kan mau tamat kuliah nih, rajin aja pergi ke LDK, rajin aja pergi ke masjid, nanti ketemu juga. Kenapa? Di situ kan aku tuh selalu sembuh juga. Tapi kalau mau rajin dapat yang saleh, kamu pergi ke konser, nggak dapat. Karena orang saleh itu nggak ada di situ, karena selalu sembuh di situ. Satu frekuensi akan ketemu, tapi kalau tidak satu frekuensi tidak ketemu. Alam akhirat gitu juga. Makanya kita ini bisa bersama karena satu frekuensi kita. Nah, kita bilang Bu ini ayo karena satu. Nah nanti Bu di alam barzakh seperti itulah. Nah ini kalau kita ingin katakan bahwa kita kepada orang tua kita Bu sangat menunggu di alam barzakh itu. Kalau kita tahu ya Allah sebagaimana sayangnya Dia kepada kita di waktu kecil, memberi makan kita, memberi kehidupan kita sampai dia laparnya dia tahan untuk memberi kepada kita. Ketika dia telah tiada, seperti itulah kita membuat dia memenuhi kebutuhannya. Makanya kalau misalnya seperti malam Jumat, tidak kita beranjak salat subuh kita itu selesai subuh sebelum kita baca surah Yasin untuk ayah ibu kita. Tidak beranjak kita. Kita akan kirimkan dulu. Ya Allah berikanlah pahala bacaan Al-Quranku ya Allah. Ampunan ya Allah untuk ayah ibu, baik yang masih hidup ataupun telah tiada. Makanya banyak kan kita lihat seorang ibu yang mendidik anaknya dengan benar, makin tuanya hidup makin senang, makin tuanya makin senang. Kenapa? Banyak memberi kepada dia, baik memberi dalam bentuk fisik maupun memberi dalam bentuk doa-doa. Doa itu hebat sekali. Doa itu kalau kita doakan orang-orang terdekat kita, kawan-kawan kita, sahabat kita dengan ikhlas, itu tersambung sama dia, dan dia pun merasa nyaman sama kita. Kami punya cucu, jadi kalau masih kecil kan berapa kali udah pulang kemarin. Ini saya katakan, dia kan belum ada akal yang sempurna kan? Masih kita bilang tertatih-tatih, masih umur 2 tahun, belum sampai 2 tahun. Itu karena dari Mesir, saya siapkan yogurt di kulkas, saya siapkan yogurt. Waktu ketemu apa dia bilang? Ketemu Bunda Syi, yogurt. Dia minta yogurt ibu. Padahal dari mana dia tahu? Itu mau saya katakan bahwa apa? Kebiasaan kita ada kita ajarkan sama dia.
bilang nak minta yogurt ada. Tapi waktu dia datang karena saya tahu dari sana itu makanannya itu saya siapkan di kulkas. Saya siapkan di kulkas. Akhirnya waktu pulang tadi saya dengar, saya gendong, sini bunda si gendong sebentar, gendong. Waktu gendong, ya good. Saya masya Allah. Ya kan tidak diajari ibunya, kan tidak diajari orang tuanya, tidak diajari oleh siapa-siapanya. Tapi kenapa? Itu yang sering kita suguhkan. Itu anak kecil. Ya Bu ya, itu anak kecil. Nah itu fisiknya Bu. Roh kita nanti pun ketika masih hidup ini kita bersangatan mendoakan orang tua kita. Yakinlah anak kita pun akan bersangatan mendoakan kita ketika kita berada di alam. Tapi dalam hidup ini memang jangan berharap dari siapapun kecuali dirimu sendiri dengan izin Allah. Jangan nak, ini kamu sekolahkan, mama sekolahkan kamu nak, supaya kamu bisa doakan mama. Gak usah bilang sama anak. Gak ada orang tua gitu. Ini mama korbankan ya, jual sawah ladang, jual mobil untuk sekolahkan kamu. Berharap kamu nanti kalau mama mati doakan mama ya. Gak usah bilang. Ya kan? Karena menyekolahkan itu adalah kewajiban. Siapa suruh lahir nih? Karena bisa bilang begitu. Nah, jadi kita berharap dari amal kita itu dia akan muncul amal kembali. Nah, coba Bu kita lihat bagaimana perjalanan alam barzakh. Kenapa kita bersangatan untuk menuju alam barzakh? Yang pertama kita lihat adalah alam barzakh. Apa makna barzakh? Barzakh itu adalah dinding pemisah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Makanya dinding pemisah persis seperti kaca. Nah ini kan terang kaca, tapi itu ada kacanya. Kita nampak di luar sana kehidupan akhir kita, masuk surga atau neraka, tetapi belum masuk surga atau neraka. Ngeri gak? Itu kan dibilang itulah rumah ibu nanti. Pokoknya rumahnya neraka, tapi belum masuk ke sana, itulah barzakh. Berarti kok kita lihat rumah itu, bagaimana Bu kalau neraka? Bisa tidur dia nggak? Agak bisa, iya kan? Tapi kalau kita bilang Bu, itulah tempat ibu nanti, kayak istana, lebih gede dari istana presiden. Mau cepat-cepat aja rasanya ke sana, ya nggak? Karena lebih bagus dari tempat tinggal sekarang. Itu barzakh, dinding pemisah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, dan akhirat tempat akhir kita. Dan semua manusia yang masuk dalam barzakh merasakan itu. Makanya apabila takdir hidupnya adalah neraka, adalah ya seperti bertih. Apa bertih? Bertih itu kalau kami ngaji di Kuala Simpang, kalau habis khatam Quran dibawalah bertih. Bertih itu beras yang digongseng-gongseng lalu gerondolan, ya kan? Dibawalah itu. Walaupun sekecil itu yang dikirimkan oleh hamba di dunia, itu bermanfaat bagi orang yang berada di alam barzakh. Apalagi yang besarnya, yang kecilnya saja sangat berharga. Kami kemarin ada dalam satu perjalanan sama anak-anak, rupanya nggak ada air lagi. Saya bilang, nak minum nak, airnya bentaranya sudah segini. Minum nak, tinggalkan bunda 3 teguk aja. Bunda mau minum juga karena udah kering sekali. Tinggalkan bunda 3 teguk saja. Ternyata 3 teguk pun berarti. Tapi kalau kita banyak air berarti mana? Enggak. Itu belum apa-apanya alam barzakh. Bisa ya? 3 teguk saja itu bermanfaat bagi kita. Makanya dikatakan ketika orang berada di gurun pasir bukan duit yang dia perlu, air. Walaupun kita berikan emas, enggak, hari ini simpan dulu emas. Sekarang aku butuh air. Makanya di alam barzakh yang kita butuh apa? Ampunan. Bukan lagi yang lain-lain. Makanya bagi kita, semua kita mungkin ada orang terdekat kita, apakah ayah, ibu dan segala macam, kirimkanlah doa-doa untuknya. Dan lakukan yang tadi, qada puasa, apakah hajinya, apakah umrahnya, apakah sedekahnya, itu kita kirimkan. Itu bahagia sekali mereka yang berada di alam barzakh. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan ini mengatakan kepada kita untuk alam barzakh ini bahwa alam barzakh ini adalah alam yang menentukan manusia apakah dia mendapat kebaikan atau mendapatkan keburukan. Nah kemudian di alam barzakh ini adalah ada jiwa yang diselamatkan, ada jiwa yang dihancurkan. Makanya dikatakan alam barzakh itu meninggikan satu orang dan merendahkan orang yang lain. Kalau kita baca surah Al-Waqi'ah ya,
maka nanti ada yang ditinggikan, ada yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung amal masing-masing yang kita bacakan ketika di dunia. Dan salah satu yang mungkin saya ingatkan kembali kepada kita semua, bagi yang lalai dulu, bagi yang lupa, kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Salah satunya sebelum tidur, maka kita baca surah Al-Mulk. Maka kita wiridkan, kita rutinkan, karena fadilah terbesar daripada surah Al-Mulk itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan daripada siksa kubur. Diberi syafaat. Makanya ada kisah tentang orang yang selalu baca surah Al-Mulk. Lalu ketika dalam kubur dia juga mendapat siksa, maka dia katakan kepada Allah, maka surah Al-Mulk datang kepadanya. Ya Allah, jika engkau masih memberi siksa kepada hamba ini, cabut aku dari catatan satu surah dalam Al-Quran. Jika engkau masih menyiksa hamba ini, maka cabut aku dari surah Al-Quran yang ada dalam kitab Al-Quran. Karena Al-Mulk kan dalam kitab Al-Quran. Karena engkau telah berjanji, siapa yang baca surah Al-Mulk maka diselamatkan dari siksa kubur. Bukan dia, Bu, yang memohon kepada Allah, tetapi orang tanya lagi kalau kayak gitu, surah Yasin saja gitu juga, surah ini saja, surah Al-Kahfi gitu juga, kan gitu kan. Artinya apa? Artinya Al-Quran ini akan jadi syafaat bersama kita. Dia akan membela kita mati-matian. Kalau di dunia kita fokus mati-matian baca dia, ada kita lihat kehidupan manusia sangat bersungguh-sungguh terhadap Al-Quran. Dia kalau nggak sempat pagi, maka dia kafarat siang. Nggak bisa siang, maka sore. Nggak bisa sore, maka malam. Nggak bisa malam sebelum tidur. Nggak bisa sebelum tidur. Setelah bangun dari tidur langsung baca Quran. Dia seperti sedang berhutang. Itu kita masukkan dalam dalam karakter kita. Seperti hutang. Karena kita kan waktu kita ini kan beda-beda. Ada pagi terlalu sibuk, ada siang terlalu sibuk, ada sore terlalu sibuk. Tapi kita harus kafarat. Ya kan, Bu? Kita harus kafaratkan. Kapan kita bisa menembus di 24 jam itu? Nah, kami dulu dengan dosen ditulis ngaji pada subuh. Oh, tidak semua bisa pada subuh. Yang bisa sebelum subuh. Nah, dulu kita one day one juice. One day one juice itu pokoknya sebelum jam 3, sebelum zuhur itu sudah kelar. Tipe seperti saya tidak bisa sebelum zuhur, sebelum subuh udah siap, karena setelah subuh udah keluar. Karena lagi kita dengan orang sibuk lagi depan orang ramai baca Quran. Sebelum keluar rumah harus sudah diselesaikan. Tergantung tipe masing-masing. Ya nggak, Bu? Kalau dokter yang jaga malam, nggak mungkin dia sebelum subuh, karena sebelum subuh dia masih ngantuk. Nggak mungkin. Tetapi masing-masing kita harus mengerjakan itu. Nah, siapa yang di dunia disibukkan dengan bersangatan dengan Al-Quran, dia baca, dia kaji, dia pahami, maka seperti itulah sibuknya Al-Quran menolongnya. Saya udah bayangkan. Jadi sekarang kita bisa ada jawaban. Seberapa menit kita baca Quran? 5 menit? 10 menit? 15? 15 menit itu lah pertemuan. Selainnya azab semua. Itu tanda-tanda, Ibu. Itu kita harus muhasabah sebelum muhasabah yang sesungguhnya. Kita kan sebelum ujian kan belajar. Besok ujian kata dosen. Kita belajar ya. Jangan-jangan ditanya ini, jangan tanya semua. Belajarlah semua, belajar semua. Saya kalau belajar kata suami begini, udah belajar semua. Emang semua mau disampaikan. Belajar ini bukan hanya untuk disampaikan, tapi untuk kita, untuk kewajiban kita kepada Allah. Ilmu Allah itu luas sekali. Andai kan kita hidup 100 tahun, 200 tahun, enggak habis ilmu Allah yang kita belajar, enggak habis. Apalagi yang pakai perit, enggak habis. Ya kan? Ini kalau kita mau belajar, enggak akan cukup. Luas ilmu Allah. Kita udah bahas kemarin. Andaikan tinta, lautan dijadikan tinta untuk menceritakan tentang nikmat Allah, habis air lautan itu, belum habis lagi untuk menyatakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kan surah Al-Mulk. Kalau ngantuk-ngantuk kali buat ambil air wudu, baca dulu. Ya kan, Bu? Ambil air wudu, baca dulu. Kalau udah yang paling parah kali, waktu kita sehat kayak begini, coba rekam surah Al-Mulk. Rekam surah Al-Mulk sampai habis. Waktu kita rekam kali kita dengarkan.
bacaan kita sendiri. Tutup. Jangan selalu kayak gitu. Tasbih Quran, bacaan sendiri. Iya kan? Jangan selalu begitu. Ini yang paling apa tadi? Nah, seperti yang saya katakan terakhir masuk surga tadi. Yang paling terakhir. Ya kan? Udah nggak bisa lagi. Ngantuk sekali. Nah, ambil HP. Jangan ambil HP, lihat lagi status kawan. Nggak usah. Baca surah Al-Mulk kita. Al-Kahfi gitu juga. Kalau capek sekalian cuma pagi, siang, sore, udah capek ada asar. Ya Allah, belum lagi Al-Kahfi. Udah nggak sanggup lagi. Hidupkan Al-Kahfi kita. Benar baca sambil ikutin pelan-pelan. Itu mensiasati. Ya, untuk mensiasati. Nah, masuk yang kedua, Bu. Setelah alam barzah. Setelah alam barzah ini barulah masuk disebut dengan alam kebangkitan atau yaumul ba'ats. Ya, yaumul ba'ats. Makanya Allah mengatakan apa? Hatta idza jaa ahaduhumul maut, kata Allah. Maka apabila datang kepadamu maut, qala birja'un. Maka ya Allah, kembalikan aku di atas permukaan bumi. Tapi kata Allah itu kata-katanya aja. Enggak akan mungkin ramal juga kalau kembali. Ya, maka dikatakan di sini apa? La'alli a'lamu shalihan fiha taraktu kulla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Maka alam barzakh inilah kata Allah yang akan menjadi ketetapan baginya sampai yaumil akhir. Alam barzakh akan menyertainya sampai yaumi yub'atsun, sampai hari ba'ats, hari dibangkitkan. Jadi kalau nasibnya tadi baik, maka baiklah. Kalau nasib buruk, maka buruklah. Kemudian setelah yaumil ba'ats ini, apa yang terjadi, Bu? Yaumil ba'ats ini, maka Allah siapkan timbangan. Makanya itulah baru masuk nanti yaumil hisab. Ya kan? Yaumil hisab, yaitu hari di mana Allah menghitung yaumil mizan, timbangan. Maka Allah menyiapkan timbangan yang tidak menzalimi siapapun. Maka di hari timbangan itu, setelah itu barulah dihitung-hitung. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya aku telah meletakkan timbangan yang sangat kokoh, yang sangat adil di yaumil qiyamah. Dan Allah mengatakan bahwa fala tadribu nafsun syai'an. Allah tidak menganiaya kamu sedikit pun. Allah tidak menganiaya dari timbangan itu. Mungkin kalau di dunia kita bisa melihat ada orang 10 on, nanti dibuat 9 on. Kan lepas dari pandangan mata kita. Tapi di yaumil akhir sama-sama kita tahu tidak ada. Jadi kalau misalnya sekecil biji zarah pun, kalau kita berbuat baik tetap dapat kebaikan. Hanya saja saya ingin sampaikan kepada kita begini. Ketika kita punya banyak kebaikan, tapi ada satu keburukan, ya kan, Bu? Nanti di hari hitung-hitungan, yang sedikit itu harus kita bersihkan juga. Yang kecil itu harus kita bersihkan. Karena orang yang masuk surga memang steril dari maksiat. Surga itu tempat steril dari ucapan yang sia-sia, dari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Makanya kita pastikan kali semua kita mau masuk dalam neraka. Kalau tidak diakhiri dengan taubat, maka taubat itu bermacam cara. Ya kan? Ada taubat cukup dengan istighfar, ada taubat yang tidak cukup dengan istighfar. Karena semuanya akan singgah ke dalam nerakanya Allah. Makanya yaumil hisab, yaumil mizan, hari dihitung-hitung dan hari ditimbang-timbang. Ada yang dihitung, Ibu, yaumil mizan, ya kan? Hari ditimbang-timbang, tapi nanti tidak dihitung oleh Allah. Makanya dikatakan begini, ya Rasulullah, bagaimana nasib seorang mukmin? Orang mukmin itu luar biasa. Ketika dia diberi kebaikan oleh Allah, dia sangat mensyukuri Allah. Dia bersujud kepada Allah. Tapi ketika diberi cobaan, dia tidak mengeluh. Itulah keberuntungan orang mukmin. Maka dia tidak mengeluh. Apa yang terjadi pada dirinya? Maka di yaumil akhir pun, setelah nanti ditimbang-timbang, setelah ditimbangkan dapat hasil timbangannya, ternyata 10 sekian. Tetapi kata Allah, sudahlah. Hebat nggak? Rupanya di dunia apa yang menjadi amalan orang ini? Orang ini asal dia melakukan perbuatan dosa, cepat sadarnya, cepat minta ampun kepada Allah.
dan cepat memperbaiki diri. Makanya orang mukmin ya yang selalu beristighfar, sebelum tidur kita beristighfar ya. Sebelum tidur kita mengakhiri malam itu kita istighfar itu. Maka orang-orang seperti ini akan diberikan karunia terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala ketika setelah di mizan ditimbang-timbang tapi dia selamat daripada catatan timbangan itu. Sudahlah. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang mengakhiri kehidupannya dengan taubat. Jadi kita taubat kecil-kecil kita Ibu, asal sebelum tidur kita istighfar. Asal sebelum tidur kita istighfar. Ya Allah, aku mohon ampun dari dosa yang aku ketahui ataupun dosa yang tidak aku ketahui. Baik dosa besarku maupun dosa kecilku. Berikan kesempatan bagiku ya Allah untuk mengistighfari semua dosa-dosaku. Makanya saya katakan kemarin kan Bu, sebelum kita tidur minimal 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu sebelum tidur itu dihapus oleh Allah. Kita bilang, apakah semudah itu? Iya, yang melakukannya tidak semudah itu. Ya kan Bu? Ada terasa kita, coba, nggak usah angkat tangan. Siapa di antara kita asal mau tidur? Ada Bu? Nggak usah jawab di sini. Jadi yang diri kita sendiri aja. Iya kan? Dengan penuh mohon ampun, baru kita tidur. Kemudian, ya Allah, jika ada dosaku kepada orang, bukakanlah hatinya untuk memaafkan diriku. Tapi jika ada dosa orang kepadaku, aku sudah memaafkan ya Allah. Harus balance, jangan ya Allah bukakanlah pintu hatinya untukku memaafkan. Tapi aku yang itu ya Allah. Itu nggak balance, ya Bu ya? Itu amal harian Bu, amal harian. Nanti waktu kita baru tahu kapan? Waktu berada di alam barzakh, waktu yaumul hisab. Ya Allah, satu gunung rupanya dosa. Rupanya kok habis? Itulah yang ditanya oleh Aisyah. Bagaimana nasib mukmin? Mukmin itu mana ada yang nggak buat dosa? Ada. Ada yang bertengok kawan ibu 24 jam, 20 tahun, sikit pun nggak pernah berdosa, ada. Itu malaikat. Tetapi orang itu, maafkan saya, maaf saya terlambat, maaf saya, kan gitu kan? Kita kalau punya suami kita bilang, maaf ya bunda tadi terlambat jemput. Dia jemput kita, tapi dia bilang, maaf ya tadi terlambat. Dia apa kita bilang? Apa lah, bang dijemput aja udah alhamdulillah kali. Alhamdulillah kali. Ya kan? Tapi kalau dia bilang dia orang terlambat, cepat sikit. Dia mau nyambung lagi kantor. Nggak usah kau jemput. Ya kan? Kalau orang udah minta maaf, lentur nggak hati kita? Lentur hati kita Ibu. Tapi jangan jadikan maaf sebagai senjata untuk mengelak. Tapi itu kaedahnya. Makanya nanti di yaumil akhir karena sudah terbiasa dengan kehidupan istighfar itu, apa-apa islah, perbaikan. Maka dia diselamatkan oleh Allah. Kita ini kan buat dosa ini ada 2. Ada kita yang memang tidak tahu. Memang tidak tahu. Ya Allah, itu rupanya enggak tahu kita memang. Tapi ada yang memang membangkang. Yang tidak tahu tadi karena tidak belajar. Kayak kontes waria tadi. Ada kaum muslim bilang gini, emang dosa ya belajar buat kontes kayak gitu? Iya dosa. Gitu kan? Dia nggak tahu itu berdosa. Makanya dia kerjakan. Kita kan kalau anak kecil Bu, kita tiap hari berhadapan sama pisau. Maka kita bilang, anak kecil bilang, emang kenapa pisau nih? Anak kecil itu belum tahu bahwa pisau itu tajam dan membahayakannya. Makanya dia pegang, bisa jadi tusuknya sini. Pernah dia dulu anak kecil, diambilnya pisau tajam, diambilnya anak ayam orang yang masih ini, diambil dipotongin satu, potong. Mamanya. Anak kecil dia bilang, kenapa memang? Pak, dia heran kenapa? Dia nggak tahu itu perbuatannya nggak boleh membunuh kan? Dia suka nih udaranya. Kok bisa begitu Bu? Nah itu kan ada karena tidak tahu. Tapi kalau orang umur 17 tahun, 15 tahun masih potong kambing, itu namanya apa? Kayak gitu ya? Kan seperti itu mau kita bilang. Jadi orang berbuat dosa itu 2, ada yang sama sekali tidak tahu, ada memang yang membangkang. Nah terkait dengan ini Bu, setelah yaumil mizan, yaumil hisab, ya, kemudian setelah itu baru namanya sirat, panjang perjalanan. Baru namanya sirat, jembatan. Nah siapakah orang-orang yang paling cepat melewati jembatan? Disebutkan bahwa ada orang melewati sirat itu seperti dia merangkak
dalam puluhan ribu tahun hitungan dunia, merangkak pelan. Tapi sampai juga ke ujung. Tapi dengan perjalanan yang sangat panjang dan terseok-seok. Mungkin kalau dunia sekarang kita mudah sekali mengilustrasikan ya. Ketika orang pergi ke Mekah dulu pergi haji 6 bulan baru sampai. Naik kapal. Hari ini pagi dia berangkat, jam 12 malam kita telepon. Alhamdulillah kadro ke Madinah. Kadro ke Mekah ya kan? Kan gitu ya. Apa yang dia naik tadi yang menjadi wasilahnya? Kendaraan. Nah, kalau di yaumil akhir nanti jembatan kita kendaraan itulah amal soleh. Jadi hari ini kita bisa checklist Ibu. Apa yang mempercepat kita untuk melewati sirat? Salah satu yang pertama adalah hidayah Allah. Allah beri petunjuk kita untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Jadi dengan mendalaminya, dengan mempelajarinya, dengan mengamalkannya, meninggalkan perbuatan maksiat, melaksanakan perintah-perintah Allah. Wabuhu ilaihi wasilah. Cari semua jalan-jalan yang bisa mendekat kepada Allah. Maka jalan itu mempercepat sirat kita. Dan kalau amal soleh, kalau kita sudah bahas di taklim ini tentang sholat tahajud malam itu paling kencang untuk melewati sirat. Ya, sholat tahajud malam itu paling kencang, secepat kilat melewati sirat. Bahkan orang yang telah sholat 5 waktu pun, setelah dia melaksanakan sholat 5 waktu tapi tidak ditambah sholat tahajud, kekencangannya berbeda dengan orang yang sholat wajib plus sholat tahajud. Tapi tidak boleh sholat tahajud tidak ada sholat wajib, tidak ada. Itu nggak ada hukumnya. Tapi orang sudah melaksanakan sholat fardu plus tambah, kita sudah belajar tentang kemarin surah Hud 114. Ya Bu? Orang-orang zulafa minal lail. Maka zulafa minal lail itu adalah sholat maghrib, sholat isya, sholat witir, sholat tahajud 4. Tidak boleh sholat maghrib saja atau sholat isya saja, tapi ditambah ada 2 sholat lagi. Apa itu? Sholat tahajud dan sholat witir. Nah, bagi kita yang sudah beres tentang sholat fardu, maka menambah dengan sholat witir dan sholat tahajud. Untuk apa? Untuk kemudahan sirat. Jawaban hari ini, jika Allah panggil kita, takdirkan kita sampai waktunya, jawaban hari ini nih, ada nggak kita sholat malam Bu? Nah, kalau sholat tahajud ada, berarti melewati sirat bagaimana? Seperti naik pesawat. Tapi kalau tidak ada, seperti naik kapal yang 6 bulan yang saya katakan 6 bulan merangkak baru sampai. Nah, setelah melewati sirat, barulah takdir surga dan neraka. Ya, wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya Allah ya Allah. Ya Allah, takdirkanlah diriku untuk masuk ke surgamu bersama orang-orang yang punya mata hati, bersama orang-orang ulil albab, mereka-mereka yang punya kesadaran yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah itu perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita itu panjang sekali setelah kehidupan dunia ini. Dan semua kita tidak tanpa terkecuali melewati itu, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya Bu sampai di sini?